Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini terkhusus saya ada sebuah fenomena atau rasa lah yang saya rasakan gitu terkait tentang mungkin penyesalan lah barangkali gitu. Nah, enaknya persoalan seperti ini kita ngobrol bareng Bang Budi ya kemarin, karena ketika saya punya satu fenomena, saya lebih sering konfirmasi nih ke Bang Budi. Untuk itu hari ini kita undang kembali Bang Budinya untuk mengkonfirmasi atau menanyakan tentang fenomena yang saya rasakan, dan kalau bisa kita minta solusinya ya kan. Untuk itu langsung saja kita sapa Bang Budinya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah mulai langganan ya kan di sini kan. Udah di kesekian kalinya lah gitu kita panggil lagi, berhubung ya narasumber yang lain juga mungkin lagi sibuk kan ya, karena juga ada mungkin langsung aja lah ya kan. Jadi flashback lah ke beberapa tahun yang lalu. Kalau hari ini dikaitkan dengan masa lalu lah Bang Dian, itu ada sebuah penyesalan yang kurasakan ini. Penyesalan dalam artian ini gara-gara gara-gara kawan dulu yang bahasanya menghasut lah gitu. Waktu tamat sekolah dulu dapat hasutan dari kawan-kawan untuk masuk ke jurusan komputer atau IT kan itu. Yang sebenarnya waktu itu juga lagi booming. Tapi tanpa mempertimbangkan kalau aku ini nggak suka matematika ya kan, atau kurang lah di situ. Tapi karena hasutan kawan ini udah nanti semua pakai komputer gini segala macam, ujungnya oke lah kuliah ngambil IT. Walhasil sampai sekarang ya justru ilmu IT-nya justru minim ya, karena nggak sesuai passion ternyata gitu. Ini kan gara-gara hasutan kawanku tadi nih gitu. Coba aku nggak dengeri kata kawanku dulu kan gitu kan, pasti sekarang udah jalani yang sesuai dengan passion aja gitu. Kalau boleh lah ada penyesalan gitulah, kira-kira penyesalan di masa lalunya itu cuma ada Bang, kira-kira Bang cocok nggak itu Ya, kalaupun kita gunakan lah istilah di luar ya, sesal kemudian ya tak berguna ya. Iya betul, kan ada istilah itu ya. Ya apa gunanya kalau udah nyesal hari ini gitu. Iya. Kalaupun tadi misalkan jurusan apa tadi, IT ya? IT. Loh, IT kan bagus sebenarnya. Bagus memang, tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. IT itu ternyata penuh dengan hitung-hitungan aritmatika, matematika dan lain sebagainya yang ya itu bukan aku kali lah kan gitu kan. Kalau kita flashback ke belakang, bukan salah jurusan ya bukan, tapi pengambilan keputusannya itu yang nggak tepat gitu, karena lebih mendengarkan hasutan kawan itu tadi bla bla, tanpa mempertimbangkan potensi, tanpa mempertimbangkan passion tadi di situ. Nah, jadi udah ambil aja, ujung-ujungnya udah jalankan 4 tahun kuliah itu udah ya udahlah gitu jadinya, kalau boleh nyesal. Sebenarnya apapun ilmu lah ya, kalaupun kita pelajari dari awal, nah masalahnya di kita itu terkadang tanggung ya menguasai ilmu itu. Sebenarnya ya, itunya. Ya benar-benar nggak profesional jadi. Banyak ya kawan-kawan kita lah ya, kawan hakim barangkali kawan saya juga gitu. Orang Indonesia ini ya, pada umumnya orang Indonesia lah ya, serba bisa, paham serba bisa. Benar. Suruh main bola bisa, suruh main poli bisa, suruh main kasti bisa, semua bisa. Tapi ahlinya nggak ada. Oh, nggak ada jadi yang satu yang khusus jadi gitu nggak ya? Itu mengindikasi apa? Sebenarnya orang tersebut tak ahli satu bidang, nggak profesional lah ya di bidangnya, nggak sesuai dengan keahliannya gitu. Nah terlihat tadi sesuatu hal yang dipaksakan ya. Apalagi tadi boleh saya bilang mengambing hitamkan orang lain pula ya. Iya, karena hasutan kawan tadi. Penyesalan tadi ya. Iya benar. Nyesel betul ini ngambil jurusan IT. Gara-gara dia nih. Itulah. Jadi kalaupun ditanya tadi, kita tanya ke saya, ini fenomena ini apa gitu? Maksudnya, nah, artinya boleh nggak kalaupun nyesel ya udah itu memang salah dia bukan salah awak gitu. Ya sebenarnya nyesel itu kan bagus ya. Bagus nggak nyesel? Menurut hakim lah. Bagus juga, jadi bahan evaluasi kedepannya. Jadi ketika ada hasutan ya kan, jadi kita lebih bisa mikir gitu, pertimbangkan. Kalau tadi kan nggak gitu, di bahasanya hasutan lah ya, bisikan kawan tadi, jadi ujungnya iyain aja karena mungkin logis yang disampaikan dia gitu, tanpa mempertimbangkan. Udahlah, iya
paten ini ya gitu. Jadi kalau nyesel, ini kalau kita tinjau dari Quran ya, karena kita bicaranya sisi manusia, psikologi tadi ya, psikolog. Kemudian kita tinjau melalui Quran. Kata menyesal itu sendiri sebenarnya juga ada di Quran. Ada di 75 ayat berapa, ayat 2 gitu ya. Coba 75, cek dulu 75 ayat 2 ya. Coba cek dulu. 75 Al-Qiyamah. Ya, ayat ya, 2. cocoknya dibaca dari ayat 1 aja. Ayat 1, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Allah yang bersumpah di situ ya? Iya, benar. Kemudian lanjutan ayatnya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa artinya? Dan aku bersumpah di sini demi nafs yang menyesali. Menyesal. Artinya ada satu kondisi. Satu, balik dulu lah ke ayat pertama tadi. Satu, Allah gunakan yaumil qiyamah itu sebagai sarana sumpah. Ya. Kemudian ada satu kondisi lagi di mana dijadikan juga oleh Allah sebagai sarana sumpah pada saat manusia binaf. Ya. Naf, diri itu menyesal, diri kita menyesal. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat ini menggambarkan peristiwa di yaumil qiyamah atau cerita eskatologi lah ini, ilmu yang membahas tentang yaumil qiyamah nantinya. Nah, berarti kan ada satu kondisi di yaumil qiyamah orang-orang pada menyesal. Iya. Kan gitu kan? Nah, itulah yang dijadikan sarana sumpah sama Allah itu. Nah, kalau ini terjadi dan kita baru sadar ketika di yaumil qiyamah, nggak ada gunanya. Kira-kira ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Menyesal di sana nggak ada gunanya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Iya. Menyesal itu bagus nggak sebenarnya? Kalau di sana menyesal di akhirat tadi yaumil qiyamah udah nggak ada artinya, nggak bagus sama dengan. Tapi kalau masih di sini, masih di dunia, ada rasa penyesalan, ngerasa bagus, masih ada kesempatan memperbaiki. Gitu. Gitu ya, betul. Sebenarnya menyesal kita telah melakukan sesuatu atau telah mengambil keputusan yang salah. Iya. Ketika di dunia dan itu kita sadari, ya bagus lah. Bagusnya di mana? Bisa evaluasi kita ke depan. Iya, evaluasi. Kemudian kita dengan sadar dipastikan kita tidak akan melakukan hal yang serupa lagi. Benar. Ya. Kalau dalam Islam itu disebut dengan kata taubat. Taubat. Jadi sebenarnya menyesal itu mengarahkan kita ke pintu taubat sebenarnya. Itu hal-hal yang apa ya? Tadi kan babnya dunia, itu pun bagus ya kan menyesal ke depan evaluasi. Apalagi berbau-bau apa ya? Agama lah ya kan, menyesal dalam artian substansi, dalam artian apa? Spiritual gitu. Iya. Menyesal. Berarti kan akan ada perbaikan ke depan. Arahnya ke taubat itu, Bang. Iyalah. Ya semua dalam urusan dunia, baik pun urusan ke Allah, kata menyesal itu pada dasarnya sebenarnya bagus. Andai kata kita sadarnya atau penyesalan itu adanya di dunia. Jangan di akhirat, jangan di yaumil qiyamah, nanti nggak ada gunanya lagi kita mau balik kemana lagi. Iya betul, habis. Nah, makanya kita di dunia itu menyesal itu bagus, saya katakan. Bagus ya. Bagus. Hanya saja yang jadi persoalan hari ini, menyesal itu kayak Hakim tadi ya, saya contohkan aja, yang nggak baik itu di mana? Kita limpahkan kesalahan yang kita buat itu kepada orang lain. Yang saya tangkap tadi Hakim ini. Iya, benar. Artinya keputusan yang Hakim ambil tadi ngambil kuliah tadi. Gara-gara kawan tuh. Gara-gara kawan itu. Akhirnya seakan-akan kawan itulah yang melakukan kesalahan sehingga terjadi berdampak pada kita. Iya. Padahal keputusan itu siapa yang ngambil? Ya aku ngambil. Ya udah. Jadi nggak boleh nyalakan dia nih? Ya ngapain nyalakan orang gitu? Yang keputusan itu pada dasarnya kan ada di tangan kita. Ya benar. Lah hari ini kita salahkan orang lain. Ya di situ letak salahnya sebenarnya penyesalan itu. Kalaupun menyesal kita ketika arahnya kita arahkan ke orang lain, kita limpahkan kepada orang lain, atau dengan istilah mengambing hitamkan orang lain, justru di situ letak salahnya.
nggak bagus ketika penyesalan seperti itu. Iya, oke. Jadi udahlah kita menyesal karena dampak hasil perbuatan kita sendiri. Ya udah kita tanggung jawabi. Dengan kesadaran ke depan nggak usah lagi lakukan itu. Itulah tobat tadi ya. Kalau mau kita tobat gitu kan. Iya, paham. Jadi nggak boleh ya nggak boleh lah nyalah-nyalahkan orang. Hari ini kalau loh kawan-kawan hakim itu kita panggil, disalahkan mau nggak mereka? Nggak terima lah pasti. Nah, kalau hakim sendirilah ketika saya berbuat justru karena ajakan hakim, ketika saya misalkan nyesel kali pun hakim ini hari ini awak datang kemari, entah apapun hujan-hujan kayak gini kan, sampai kemari gitu nyesel kali, pulang basah nanti, akhirnya saya salahkan hakim, kan nggak bisa. Orang kan keputusan saya tadi mau datang kemari atau tidak, harusnya kan saya yang memutuskan. Lantas kok nyalahnya hakim? Hakim kan ngajak, mau ngobrol kita ini kan. Di situ salahnya itu. Bahkan Kim, nanti kalau kita kaitkanlah ayat ini di yaumil akhir itu, bahkan setan pun nggak bisa kita salahkan. Masa setan nggak bisa disalahkan? Lu nggak bisa gitu. Ya kita kan, yang kita tahu selama ini kan kita berbuat dosa atau berbuat kenegatifan itu kan karena hasutan setan, karena bisikan setan, sesuai dengan job desk-nya setan itu kan gitu. Job desk-nya kan apa namanya, ngajak kita kan gitu ya, setahu ya. Ngajak kita, bisikkan kita supaya melakukan hal negatif lah, dosa. Supaya nanti di akhirat nanti ada kawan di neraka. Ya kalau kita banyak melakukan dosa ya berarti karena bisikan setan itu. Begitu ya. Tapi kalau tadi balik ke awal tadi kita, bahwa keputusan itu ada di tangan kita. Iya betul. Keputusan di tangan kita. Iya. Ya terserah setan mau bisiki apapun. Kan keputusan juga di tangan kita. Kita mau apa tidak. Ketika ikut dia, ya kita berarti lebih ngikuti setan. Berarti bukan kita tidak punya pendirian dengan kata lain ya. Oh iya benar. Kita nggak bisa memutuskan apa ya, nasib kita sendiri gitu maksudnya. Harus mengikuti orang lain gitu. Ketika salah jadinya orang lain kita salahkan. Bahkan setan jadi sasaran kita gitu. Iya betul. Nah, kami hitamkan tadi ya. Coba kalau mau realnya kita cek lah ya penyesalan di yaumil akhir itu. Ada ayatnya nih Bang? Ada. Yang tentang nggak boleh nyalin setan tadi? Kita baca dulu lah. Oh ya boleh. Surah Ibrahim ayat 22. Bagaimana setan itu nanti Ibrahim memberi argumentasi lah ya. Surah ke-14 ya? Iya coba. Ayat 22. Langsung dibaca ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syaiton. Ini setan berkata ya. Stop dulu situ. Artinya setan diberi kesempatan di yaumil akhir untuk bicara. Kan gitu kan? Iya. Untuk ngomong, untuk jelasin. Kira-kira kalau kita gambarkan lah hari ini, kalau kita bayangkan lah, setan itu kan di depan itu ya nanti ya. Akan muncul, akan diberi kesempatan berkhotbah, berbicara, menyampaikan sesuatu hal. Kan gitu kan? Iya. Di hadapan semua ini. Iya betul. Bukan hanya setan, manusia semua. Di hadapan Allah. Tapi setan jelas diberi kesempatan oleh Allah. Setan diberi kesempatan ya? Kita belum tentu nih. Kita lihat nanti. Lanjutan ayatnya coba kita lihat. Lamma qudiyal amr. Lanjut terus. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Apa kata setan di sana? Sesungguhnya Allah telah kodo. Iya, kodo ya betul. Memutuskan, memastikan janjinya padamu. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Memastikan janjinya padamu dan janji Allah itulah hak yang hak. Apa yang Hakim tangkap di sana? Memperkarakan soal apa ya? Janji Allah. Allah pernah berjanji berarti sama setan. Loh, kok memperkarakan? Oh, setan menjelaskan kepada kita bahwa janji Allah itu adalah yang hak. Ya. Loh, kita nggak tahu bahwa janji Allah hari ini yang hak. Tahu. Loh, kok tahu? Kok ngikuti setan tadi? Loh, kok ngikuti kawan-kawan tadi? Iya. Kalau ke kemanusiaannya lah. Harusnya berpegang pada janji Allah tadi ya. Ya iyalah, harusnya yang bisa kita pegang itu ajakan kemana arah kita itu. Ya kepada arah ajakan Allah.
bukan arah ajakan setan. Oh, jadi setan apa ya, mengingatkan sama kita nih ya kan Bang? Iya, Sama sesungguhnya kita. janji yang benar itu, Janjinya yang hak Allah. itu ya janji Allah, bukan janji dia gitu loh. Oh, ya. Nah kemudian kalau kita kaitkanlah peristiwa itu, saya coba bayangkan, kita bayangkan lah ini ketika di yaumil kiamah nanti. Berarti kita kira-kira diajari setan ini namanya. Dan Iyalah. dia memberitahu bahwa janji Allah itu yang hak. Berarti setan lebih tahu dari kita dong. Iya, lebih kenal Allah setan ketimbang kita. Karena kita aja bisa lupa tentang ini kan. Dia di sana nanti dikasih tahu lagi sama dia. Janji Allah itu paling hak loh. Gitu. Seolah-olah kita kan nggak tahu. Padahal kita kan tahu sebenarnya. Cuman mungkin lalai, lupa segala macam. Di sana dia yang ngingetin kembali lah bahkan. Bahkan ini jadi sama dia nih gitu. Sama kita malah nggak jadi. Coba lanjuti ayatnya. Ya. Penggalan berikutnya itu. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Aku pun pernah memberi janji pada kalian. Itu kan ungkapan setan itu. Iya, benar. Tapi tak pernah pasti. Artinya, kalau kita tangkaplah penjelasan dari setan ini, loh, Allah itu memastikan bahwa janjinya itu yang hak, yang paling benar. Ya. Dia juga pernah berbuat janji, mengadakan perjanjian, bukan mengadakan perjanjian ya, membuat janji dengan kita. Artinya diajak tadi, kalau bahasa tadi dibisik-bisiki, ajak ke arah sana, akhirnya awak kejebur ke neraka dan seterusnya gitu kan. Dia juga membuat janji kan dengan kita kan. Diiming-imingi dengan janji-janji dia. Tapi dia pastikan bahwa janji dia itu tak pernah pasti. Oh, benar. Berarti setan nokoi kita ini ya? Iya, akhlaftukum, khilaf ya. Iya, betul. Cuman nokoi setan, baru sadar kita ini ditokoi setan. Ya, alhamdulillah tahunya di sini. Sebenarnya kata nokoh dan nipu atau membodohi kita enggak juga, Kim. Kalau kita kembali lah ya, coba pelajari lagi Quran itu sendiri, bahwa pada awal penciptaan Adam, ya benar. Di sana kan ada saat iblis itu diusir, bahkan dia ngadakan perjanjian dengan Allah sana. Benar. Dan mereka ngadakan berkomitmen dengan Allah di sana, bahwa mereka akan menggoda kita sampai yaumil akhir. Disetujui Allah apa enggak? Disetujui. Artinya menggoda kita itu, setan menggoda kita itu udah mendapat rekomendasi dari Allah. Oh, dia persetujuan dari Allah ya. Hanya saja kata Allah, kecuali orang-orang yang ikhlas itu nggak mungkin bisa digoda oleh setan. Mereka nggak bisa ngusik orang-orang yang beriman dan ikhlas itu. Nah, kalau kita balik lagi, berarti kalau kita ilustrasikan lah ini, kalau boleh lah kita contohkan ini, mohon maaf aja ya kalau salah contohnya, misalkan kalau Allah itu sebagai sutradara dalam pembuatan sebuah film, kita diciptakan sebagai khalifah, setan sebagai penggoda tadi, atau kalau kita ilustrasikan di film-film sekarang itu kita sebagai anak mudanya, pengabdi, anak mudanya, setan sebagai banditnya ini. Orang-orang yang hasut aja, membawa kita ke arah jelek. Nah, pada kondisi seperti inilah di yaumil akhir, kira-kira yang menang siapa ini? Yang lebih berprestasi, artinya dia berhasil dalam memerankan perannya atau lakonnya di dunia ini. Kalau dari case ini, dari ayat ini yang pahami, setan lebih berhasil justru daripada kita. Iya kan? Kalau cerita tadi, nggak usah jauh-jauh dari case aja tadi. Ini udah jelas menyalahi ini gitu. Kuikutkan hasutan kawanku, kuikutkan hasutan setan tadi. Padahal di sini setan ngasih tahu gitu, janji Allah yang hak, janjiku tuh cenderung mengingkari, kan gitu. Nah, dan dia berhasil menjalankan peran dia. Kalau jalankan peran kekhalifahanku sebagai Abdullah segala macam, kalah. Gagal jadi khalifah. Makanya kita kan saya katakan tadi nggak usahlah mengambing hitamkan si setan gitu. Dia punya peran yang diberikan Allah dan itu udah dilakukan, berkomitmen dia dengan Allah. Itu peran dia, udah biari aja. Kita dengan peran kita sebagai Abdullah ketika menjalani kehidupan sebagai khalifatullah, dia sebagai pengusiknya. Lah hari ini kalau kita melakukan sesuatu akhirnya terjerumus ke salah, akhirnya kita salahkan dia, berarti dia yang berhasil, kita yang kalah.
Berarti kita memerankan lakon kita di dunia ini, kita nggak berhasil. Lah dia berhasil. Betul. Kita nggak usah lah tergambar kita nanti setan itu ke neraka itu wallahu alam, itu urusan Allah. Ya, Allah aja itu gitu. Betul. Orang dia udah berhasil kok dengan peran dia. Lah kita kok nggak berhasil dengan peran kita. Oh, harusnya justru fokus terhadap gimana kita melakoni peran kita sebagai khalifah, sebagai Abdullah, kan gitu, sebagai abdinya Allah. Bukan malah sibuk tadi mengkambing hitamkan dia. Padahal dia ketika kita melakukan itu ya dia berhasil melakukan apa namanya? Melaksanakan lakonnya tadi ya. Sebagai penggoda tadi. Oh, iya benar. Justru menyalahkan dia itu bukti bahwa dia berhasil. Dia lebih berhasil bahkan daripada kita kan gitu. Dan nggak semua berhasil kan dihasut dia kan. Ya benar. Nah, ini orang-orang yang memang dia betul dan memerankan lakonnya dengan benar sebagai abdi dan sebagai khalifatullah. Tentu orang-orang yang ikhlas seperti ini dalam melakukan pengabdian kepada Allah. Kan gitu kan? Tentu orang-orang yang benar imannya. Coba kita lanjuti lagi ayatnya. Apa lagi kata setan di sana? Wa ma kana liya alaikum min sultan. Sebab tidak ada kemampuanku terhadapmu. Illa. Sambung lagi. Illa anda'utukum. Kecuali hanya sekedar mengusikmu lewat seruan, dakwah dia. Kan gitu kan, goda-godaan dia. Kan cuma itu dia kemampuan dia. Kan musik-musik aja dia ini. Iya betul. Nggak lebih dari itu. Ini makhluk Allah. Makanya akhir-akhirnya kalau kita kalah, bener lah prediksi Azazil pada saat itu ya. Iya betul. Senior kita itu ya. Di Al-Baqarah ya ketika menciptakan Adam. Ketika penciptaan Adam, ngapain kau ciptain manusia ini ya Allah? Kerjaannya apa? Merusak darah. Merusak aja gitu. Iya. Kan bener pula ini. Iya. Betul. Nyambung. Tapi nggak boleh kita benarkan itu. Harusnya nggak gitu. Iya, gitu. Harusnya jangan kita iyakan, jangan kita amini perkataan mereka itu kan gitu. Perkataan dia. Tapi jadi jelas ya. Iya betul. Sebab tidak ada kemampuanku terhadapmu. Artinya dia nggak bisa sebenarnya punya sultan, punya kekuatan, punya kemampuan mengusik atau memelencengkan misi kita sebagai abdi dan sebagai khalifah. Nggak bisa dia. Andai kata kita menjadi orang yang ikhlas, andai kata kita benar-benar beriman, andai kita benar-benar mengabdi kepada Allah. Iya. Lanjut ayatnya coba lagi. Fastajabtum li. Tapi justru namun itu pula yang kau ijabah. Iya betul. Kan gitu kan? Iya, itu pula yang kau iyakan gitu. Itu pula yang kau iyakan. Ajakanku pula yang kau iyakan. Dakwahku pula yang kau dengarkan. Seruanku pula yang kau ikuti. Lantas kemana seruan Allah selama ini? Kalau kita boleh bayan-bayan ya, mau jelasin ke arah sana ya. Kok lebih seruanku yang kau ikuti? Lanjut lagi coba ayatnya. Bener pula kata setan. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka kini jangan kamu mencela. Iya. Itu ada talu. Itu kan asal katanya dari kata sama, seakar kata dengan kata lawamah tadi, menyesal. Iya gitu kan. benar. Nah ini kondisinya kondisi di eskatologi. Ya, di akhirat ya. Nah, maka jangan kamu mencela, kamu menyesal, mengambing hitamkan aku. Iya. Tapi celalah, sesalilah nafmu sendiri. Kambing hitamkanlah dirimu sendiri. Artinya salahkanlah dirimu sendiri. Jangan nyalahkan aku kalau udah seperti ini gitu loh. Karena dia melakukan menggoda itu atas persetujuan Allah juga. Iya. Dan itu tugas dia lakon dia selama di dunia ini. Iya. Dia melakukan tugasnya. Kita harus fokus dengan tugas kita. Tapi malah kita salahkan dia. Padahal dia juga melakukan apa yang sudah jadi deal sama dia, sama Allah. Iyalah. Berarti peran dia cukup berhasil.
untuk mengusik kita. Nah kita mungkin keimanan kita yang lemah akhirnya tergiring oleh dia. Akhirnya peran kita sebagai abdi tadi kalah. Benar. Oke. Coba lanjut lagi ayatnya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyah. Apa kata setan berikutnya? Tidaklah aku dapat menolongmu. Gak ada pertolongan dari setan untuk kita ya, gitu. Betul. Gak ada syafaat dari setan. Gak ada syafaat lagi. Demikian juga kamu juga tidak bisa menolongku, kata setan. Nah kita sama-sama abdi nih di hadapan Allah. Betul. Di yaumil kiamah nanti sama-sama makhluk ciptaan Allah. Statusnya sama nih ya. Di mana sultan kita, di mana kekuatan kita? Betul. Lu dengan lu, gue dengan gue dengan peran gue, lu dengan peran lu. Ente dengan peran ente. Ayo dengan peran ayo lah. Ya. Gitu. Jadi nggak ada ya nanti saling tuduh ini salahmu setan, ini salahmu sendiri lah. Jadi jelas kata setan di sini itu salah nafmu. Aku nggak bisa nolong kau. Kau juga bisa nolong aku di sini. Iya betul. Dah, coba lanjut lagi. Ini kafartu bima asyroktumuni min qabl. Jelas kan? Ini kafartu. Sungguh aku tak terima, aku tutupi. Aku tutup itu. Bima asraktumu. Tumuni ya. Tumuni. Kalau aku penyebab sirikmu itu. Ngelak dia. Lah kita kan gini, kalau saya jelasin lebih saat kita lebih ngikut ke setan, berarti kan kita jadi pengabdi setan. Ya. Artinya dalam kondisi seperti itu, berarti kita sedang syirik. Iya, lebih pro ke dia. Iya, harusnya ke Allah. Iya, lebih ke dia. Pengabdian kita ini justru ke setan, ini ngikut setan. Iya, lebih percaya kata-kata setan. Itu kan syirik. Nah, itu saja udah dibantah sama Allah, sama setan sendiri. Nggak terima dia. Kalau dia nanti kita kambing hitamkan penyebab syirik kita itu terhadap dia. Walaupun tadi kita gitu atas dasar bisikan dia. Iya, dia aja nggak mau itu. Karena udah dikatakan di awal bahwa yang sebenarnya dakwah yang benar itu janji Allah yang benar itu. Ya janji Allah, maksudnya janji yang hak itu. Iya betul. Ya janji Allah, bukan janji dia gitu. Tapi kau ngikut juga. Kalaupun kau syirik hari ini, aku berlepas tangan loh dengan kesirikanmu itu. Gak urusanku kesirikanmu. Urusanmu sendiri itu. Gitu. Karena keputusan kau nih. Gitu. Oh iya, sampai sini betul semua cakapnya nih. Baru penutupnya gimana? Innaz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya yang zolim itu azablah baginya. Sungguhnya orang yang zolim itu, orang yang berbuat zolim itu, siapapun yang berbuat zolim itu, maka baginya azab. Kan bisa seperti itu terjemahannya. Iya benar. Jadi ya udah kita melakukan kesalahan, ya udahlah kita sedang berbuat zolim ini. Terhadap siapa? Terhadap ampus kita sendiri. Terhadap diri kita sendiri. Ya rasakanlah azab itu kata setan. Iya. Nah coba dari ayat inilah. Kalau kita mau kita simpulkanlah minimal. Di mana kita dalih untuk menyalahkan setan nanti? Nggak ada. Dia komando di depan itu. Benar. Bahkan apa ya? Yaitu ketika kita mengkambing hitam setan, justru kita menunjukkan kelemahan kita. Kelemahan kita sebagai pelakon Abdullah dan pelakon Khalifatullah di muka bumi. Dan keberhasilan setan. Ya, dengan secara nggak langsung kita mengakui dia berhasil menjalankan tugasnya. Iya. Nah gitu. Dan penyesalan itu, ini dalam kondisi di eskatologi, nggak ada gunanya pada saat itu. Makanya alhamdulillah kita temukan ayat ini, kita baca ayat ini ada di Quran. Artinya kita bab eskatologi, bab yaumil akhirat nanti, yaumil kiamah nanti hanya sedikit digambarkan Allah. Kita nggak bisa terka-terka bagaimana. Tapi yang jelas kita tahu ketika di yaumil kiamah nanti kita nggak bisa balik lagi.
Iya, iya. Makanya saya katakan ketika di sana ini nggak ada gunanya Iya, lagi penyesalan benar, ini. benar. Maka bersyukurlah kalau muncul penyesalan tadi yang hakim tadi rasakan Iya. tadi itu adanya di dunia. Iya, Hanya betul. saja jangan sampai penyesalan itu justru menyalahkan orang lain. Kami hitamkan pihak luar. Nah, Oh, nggak bisa kita sesama makhluk, sama manusia ini kan, sama kawan-kawan. nggak bisa. Kok justru menyalahkan? Bahkan ke setan sekalipun kita nggak bisa nyalahkan dia. Oh, karena ada ayatnya lagi. Waduh, ini perlu dicatat ini. Surah Ibrahim ayat 22. Wah, sebelum nyampe di sana nanti ini harus sudah apa ya? Udah duduk dulu nih, paham betul nih ayat ini di sini. Karena ya kalau udah di sana nanti nggak ada artinya kita nyesal. Wah, jadi luar biasa nih Bang ngobrolan kita nih. Angkat satu ayat yang membuka pandangan, membuka pengetahuan lebar-lebar bahwa fokus aja jalani lakonmu sebagai Khalifatul Abdullah sesuai dengan tujuan penciptaanmu kan gitu kan. Iya, betul. Jangan betul. sibuk kali sama pihak eksternal, jangan urusi kali sama pihak luar gitu. Iya. Apalagi sampai mengkambing hitamkan, menyalahkan pihak luar atas kesalahan yang kita buat. Iya, betul. Kan gitu kan. Betul. Waduh. Nih sebenarnya nggak cukup nih kalau 1-2 jam nggak cukup kayaknya. Tapi karena ya biasalah keterbatasan waktu Bang ya. Barangkali setelah ini sambil ngopi-ngopi ya kan. Bukan ada kopinya ya kan. Sambil ngopi-ngopi kita bisa lanjut lah di selesai pengambilan gambar ini gitu Bang ya. Iya. Oke, begitu seperti biasa Bang di akhir video mungkin ada pesan-pesan buat Ikhwan wal Akhwat supaya nggak nyalain setan lagi Bang. Enggak Bang. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, dalam mengarungi atau menjalani kehidupan di dunia ini tentu kita tak luput dari kesalahan. Hari ini kalau kita pernah melakukan kesalahan, kemudian kita memiliki rasa kesadaran, bahkan sampai kata menyesal, saya pikir itu cukup bagus. Karena kita memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan atau tobat. Maka ketika mendapat kesempatan itu, segeralah bertobat dan jangan ulangi lagi kesalahan. Karena kenapa? Bahwa penyesalan itu juga akan muncul nantinya ketika kita di yaumil qiyamah. Hanya saja yang membedakan kita ketika di yaumil qiyamah, kita tak memiliki kesempatan lagi. Artinya penyesalan yang kita lakukan di sana tidak lagi berguna. Kemudian jangan sempat penyesalan yang kita lakukan dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu kita limpahkan atau kita tujukan atau penyebab kita melakukan kesalahan itu adalah orang-orang di sekitar kita. Karena kenapa? Bahkan setan sekalipun tak pernah mau disalahkan. Atau setan pun tak mau dikambing hitamkan. Jadi saya mengajak kepada ikhwan wal akhwat sekalian, tanggung jawabi semua kesalahan yang pernah kita buat. Dan jangan pernah melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain. Barangkali itu saja. Ya itu tadi obrolan berbobot kita dengan Bang Budi ya. Yang bisa kita ambil bahwa belajarlah bertanggung jawab atas apapun keputusan dan apapun yang telah kita lakukan di dunia ini. Yang pasti kita pertanggungjawabkan. Kalau urusan dunia kita pertanggungjawabkan di dunia. Kalau urusan akhirat nanti kita akan pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Jangan pernah menyalahkan pihak luar, apapun itu, atas dasar keputusan dan perbuatan yang kita lakukan. Karena siogianya apapun yang kita lakukan itu konsekuensinya akan kita hadapi sendiri. Jangan pernah menyalahkan pihak lain. Belajarlah bertanggung jawab. Sekian video kita pada kali ini. Kolom komentar kami masih terbuka untuk siapapun Ikhwan wal Akhwat yang ingin bertanya maupun request. Kira-kira ke depan kita akan bahas apa. Itu saja. Binasri minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.